Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi karmik. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena berdoa iya. Kita lihat situasinya karmik. Oke, ada the King of Wands and ada the Knight of Cups, Nine of Swords, Three of Cups, Ten of Cups. Wow, karmik takut banget nih kalau DM kembali rujuk ya. Karmik mimpi buruk terus nih. Ya, mimpi buruk terus. Karena ya karmik dihantui tentang ketakutan, terutama tentang karma. Ya, ini bisa terjadi selama 5 tahun. Dia merasakan sia-sia hidupnya nanti, karena ini adalah pembayaran karma. Dan dia bermimpi kalau DM ada keinginan atau rencana untuk kembali ke feminim. Ya. Jadi memang karmik tersiksa dengan salah satunya ya kesalahan dia sendiri, karena ya dia menerima tentang perselingkuhan ini dengan sadar gitu ya. Pada akhirnya ya ini akan ada suatu keadilan yang harus dia jalani, yang harus dia bayar. Mau tidak mau ya dia harus menerima kenyataan ya kalau DM ini satu hari nanti akan rujuk lagi ke feminim. Di sini aku ngelihat karmik merasa hancur ya nantinya, dan merasa kehilangan keadilan karena akan diperlakukan yang serupa ya. Ketika DM memperlakukan buruk feminim, ini akan terjadi lagi, bahkan bisa lebih kacau balau, bisa lebih buruk ya kejadiannya dibandingkan ketika DM dengan feminim. Sangat-sangat tidak baik kalau aku lihat di sini ya. Karmik ada keinginan ya untuk menghalangi, karena akan meminta keadilan ya, merasa ditinggalkan, merasa dirugikan. Padahal ya karmik juga menyadari ya kalau DM itu sudah memiliki seseorang. Dan aku melihatnya maskulin di sini memang juga ada rasa kegelisahan ya tentang perbuatan dia sendiri terhadap hubungannya dengan feminim. Dihantui rasa ketakutan akan petualangan karakternya si maskulin yang sering bergonta-ganti pasangan ya, dan hanya ingin kesenangan manusia duniawi saja ya, hawa nafsu. Kita lihat lagi. Oh, the Justice.
Four Swords, the King of Cups, oh, the World, the Wheel, the Fortune, and kita lihat lagi. The King of Pentacles, the Knight of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan air sign, fire sign, and water sign. Oke. Karmik takut nih. Benar-benar takut ya kalau DM balik lagi ke feminim. Sangat depression sebenarnya. Setiap malam nggak tenang. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini juga lagi mikirin nih gimana caranya bisa perbaiki lagi karmanya dia. Bisa rujuk lagi sama feminim karena dia ngerasakan banyak kesuksesan yang dia raih selama dengan feminim. Dan karmik ini tersiksa dengan ya kesalahan dia sendiri, ketakutannya dia sendiri. Terutama dia tahu kalau maskulin itu masih mikirin si feminim. Di sini maskulin ada keinginan ingin memperbaiki kelakuannya dia, terutama yang suka berpetualang, tapi memang gak mudah ya, karena butuh waktu dan perjuangan dan pengorbanan, terutama tentang keluarga. Maskulin ngerasa ya dia harus memperbaiki karmanya dia sendiri, karena yang dia pikirkan adalah kestabilan hidup, ya, kesuksesan yang dia raih. Di sini maskulin ada rencana ingin jujur ke kamu juga, tapi ya dia dihantui rasa bersalah ya atas kebohongan, manipulasinya tentang perasaan ke kamu, karena maskulin ya masih ada perselingkuhan dengan seseorang gitu ya. Dan karmik itu ngerasa banget kalau DM itu bener-bener ingin kembali sebenarnya ke feminim. Dan DM ingin memperbaiki tentang sifat childishnya, kekanak-kanakannya. Tapi kan ini nggak mudah ya, semua butuh pertanggungjawaban. Gini loh, sifat childish itu akan berubah menjadi dewasa ketika kita belajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ambil keputusan. Itu adalah resiko kita ya. Dan ya maskulin ingin memperbaiki hal itu sebenarnya, tapi memang butuh perjuangan, butuh waktu, butuh komitmen ya untuk memperbaiki semuanya. Aku ngelihatnya memang karmik ini depression banget, merasa tersiksa, ada rasa takut yang sangat dalam. Apa yang dia pikirkan takutnya terjadi, yaitu tentang kembalinya maskulin sama feminim. Karmik tidak suka dan tidak menginginkan DM memberikan kejujuran tentang perselingkuhannya kepada feminim, karena itu akan memberikan suatu peluang
bisa saja kesempatan DM kembali kepada feminim atas kejujurannya. Ini yang ditakutkan. Jadi kayak ada rasa takut gini loh, kalau DM jujur ke feminim tentang perselingkuhannya selama ini, bisa saja feminim akan mengampuni atau memberikan kesempatan gitu ya untuk perbaiki. Atau salah satunya adalah tentang cerai. Ini bisa 2 poin. Di sisi lain, dia nggak mau juga si karmik ini statusnya diumpetin terus ya. Pengennya ada kejelasan. Tapi ada rasa takut juga ketika DM menjelaskan yang sebenarnya kepada feminim, karena akan ya terjadi rujuk perbaikan. Ini bisa. Dan karmik di sini sebenarnya lelah ya menghadapi sifat bossinya si maskulin ya. Depression juga tentang ya rencananya maskulin. Apalagi tentang rujuk ya, dia stres banget ini, gak nyaman guys. Kita lihat ya. Oke, ada Salam. Ada Four of Pentacles, Five of Wands, Six of Pentacles. Oke. Aku ngeliat di sini ada Four of Pentacles, Seven of Wands, Six of Pentacles, and the Magician, dan juga the Fool. Ini maskulin memang ada rencana pengen balik ya. Ini dia nggak bisa ngebohongin dirinya dia lagi ya. Dia akan nekat nih ingin memperbaiki hubungannya lagi sama feminim yang sudah ending atau yang sudah hampa ya. Karena maskulin ngerasa seluruh rencananya dia atau petualangannya maskulin sejak bersama karmik ini selalu dihantui tentang kegagalan ya, tentang ketakutan, terutama masalah keuangan, tentang perasaan yang tersembunyi yang dia selalu simpan ya. Ini akan terbongkar juga nantinya. Ini yang membuat maskulin tersiksa juga, nggak nyaman hidup bersama karmik sebenarnya. Dan karmik juga udah ngerasain sebenarnya gitu loh, kalau DM itu masih memendam perasaan ingin kembali kepada feminim. Dan aku ngeliatnya memang maskulin ini lagi memerhatikan situasi keluarga, memerhatikan situasi dengan karmik. Karena karmik juga ada orang lain juga di sini, dia lihat. Ingin memperbaiki sih petualangannya ya, karena DM merasa stuck hidup bersama karmik karena dihantui rasa bersalah, terutama tentang pembayaran karma, tutup gali lubang karma, dan ini membuat tersiksa juga ya si maskulin. Dan ya maskulin ya coba untuk lakukan manipulasi lagi. Jadi kayak dia nyari perselingkuhan lagi, tapi bukan dengan feminim ya, karena sebagai pelarian saja agar tidak terjadi karma buruk terhadap feminim ya. Dia memikirkan salah satunya adalah anak ya, jadi dia coba untuk pelampiasan sebelum kembali ke feminim, dia cari dulu
orang lain, agar karmik yang satu ini tidak berpikiran oh dia kembali kepada orang lama. Aku ngeliat di sini memang karmik coba untuk menghalangi DM untuk kembali, terutama menjujurkan ke feminim ya. Dan maskulin juga masih menggenggam perasaannya terhadap feminim, masih ada dan tidak bisa dia buang dengan begitu mudahnya, walaupun dia bersenang-senang dengan karmik hidupnya gitu ya, tapi perasaan ketakutan tentang karma itu selalu hadir. Di sini DM coba untuk memanipulasi situasi. Karmik tersiksa karena karmik juga ngerasa kalau DM masih mencari informasi tentang feminim, walaupun tidak secara langsung ya, aku ngelihatnya. Ini ada pembagian bagian dari manipulasi ya, entah itu ilmu hitam juga ada karena ada magician ya. Karmik sama DM ini akan saling menyalahkan, terutama salah satunya adalah keuangan dan juga tentang ilmu hitam dan tentang kejujuran. Ya, ada yang bermain tentang keuangan. Jadi ada yang berbohong. Ya, kita lihat lagi clarify-nya. The Queen of Swords in the reverse. The Page of Swords. The Five of Swords and the Devil. DM tahu banget ya kalau feminim tuh udah nggak seramah dulu ibaratnya gitu. Udah lebih arogan ya. Jadi kayak bener-bener mawas diri banget dan tidak sembarangan lagi, tidak mudah ditembak ataupun tidak mudah diserang begitu saja gitu. Walaupun feminim sini ngerasa terkadang kok kadang marah tanpa sebab, emosi, sedih ya. Tiba-tiba kok ada rasa pengen kepo juga terhadap maskulin, karena di sini maskulinnya juga masih bertaruh dalam telepatinya ya untuk communication sama kamu. Makanya karmiknya ngerasa sebagian dari DM ini ada yang ngigo ya, memanggil nama feminim ya. Makanya karmik merasa terganggu ya. Aku ngelihatnya hati-hati, ada tentang ilmu hitam ataupun ya tentang fitnahan. Kita lihat lagi. Oke. So ya, the Queen and the King loh. Sama-sama memantau ya, feminim, maskulin, sama-sama mantau. Dan di sini aku ngeliatnya memang feminim udah nggak terlalu seramah seperti dulu ya. Jadi benar-benar sudah bisa membohongi diri sendiri tentang perasaan terhadap maskulin. Jadi kayak ya acuh nggak acuh sih gitu ya. Dan di sini maskulin memang coba untuk mencari tahu sih
feminim itu sudah sama siapa. Dia ngebayangin feminim sudah dengan orang lain. Tuh, Seven of Wands. Tuh ya. Seven of Wands, the Knight of Swords, and the Page of Wands. Oke, karmik merasa ada kabar yang tidak menyenangkan ya. Ini yang membuat karmik merasa kok kayak tantangan lagi sih, kayak kompetisi lagi. Dia mendapatkan mimpi juga, pesan kalau maskulin masih mencari informasi, mencari tahu tentang feminim. Dan ini membuat karmik nggak nyaman, tersiksa. Makanya karmik coba untuk mengajak senang-senang ya. Tapi ini juga memberikan tipu daya terhadap DM ya. Agar tidak terlalu keinginan untuk kembali sama feminim. Padahal di sini DM sudah memikirkan dan rencana matang-matang. Udah lama nih. Ada yang 6 bulan lalu atau 6 tahun lalu sebenarnya udah pengen balik, udah pengen perbaiki gitu. Ya, ada yang kembali sih kayaknya. Dan ya memang semesta coba untuk memberikan risiko lagi terhadap maskulin untuk memperbaiki sifat childishnya dan memperbaiki hubungannya dengan feminim ya. Kalau dia mau sukses lagi. Tuh. The Wheel of Fortune-nya in the reverse. The Eight of Pentacles-nya in the reverse. Ten of Wands. Makanya kenapa nanti maskulin nekat kembali lagi sama feminim, memperbaiki sifat childishnya. Karena dia tertekan ya. Salah satunya dia nggak sanggup memperbaiki karma buruknya dia sendiri. Dan ini membuat dia tertekan, merasa tersiksa, terbebani. Ya, dan masalah image yang buruk ini membuat dia nggak nyaman. Makanya DM nanti akan nekat sih kalau aku lihat, karena semesta yang mendukung. Six of Cups, like I said to you. Five of Cups. Nine of Swords. Okay. Di sini DM tersiksa mengenang kisah masa lalu. Ternyata tidak mudah dilepaskan begitu saja. Jadi kayak 6 bulan atau 6 tahun kemudian tuh baru ingat lagi tentang kamu. Karena kamu juga sudah bersikap sedikit arogan ya. Jadi kayak acuh nggak acuh. Sudah bisa membohongi perasaan kamu sendiri terhadap maskulin. Ini yang membuat maskulin tersiksa sendiri. Karena energinya dia tentang keras, ya kekerasan, bukan kekerasan. Jadi tentang sifat angkuh, sifat arogannya tuh sebenarnya kamu sudah memiliki itu sebagai kekuatan kamu menjaga diri. Tapi bukan berarti kamu menjadi angkuh, enggak. Tapi kamu coba untuk menutupi ya dari rencana-rencana jahatnya orang-orang sekitarnya kamu. Aku lihat memang ini maskulin ngerasa tersiksa ya. Karena energinya sudah kamu kendalikan walaupun harus ngebohongi perasaan kamu sendiri terhadap maskulin. Ya, Four of Swords. Wow.
Oh my god, aku tadi bilang apa? Kamu fokus dalam energi kamu sendiri, terutama spiritual, untuk mencintai dirimu sendiri. Mas Boy merasa sia-sia. Dia sudah menyanyiakan kamu yang begitu tulus, yang begitu pemerhati, yang begitu overthinking tentang dia, tentang hubungan ini. Dia lepaskan begitu saja hanya karena ya kesenangan semata sesaat, dan salah satunya adalah efek dari ilmu hitam pelet. Ini membuat maskulin merasa tersiksa dan merasa ya kalah sebenarnya. Dia memendam perasaan ya. Tuh. Dia stalking kamu, the High Priestess and Eight of Wands. Dia tahu dia nggak bisa memiliki kamu lagi atau mencintai ataupun mendapatkan ketulusan cinta kamu lagi. Sekarang dia tahu semuanya akan sia-sia. Makanya dia coba untuk move on ya, melalui orang ketiga, tapi dia juga tetap memerhatikan kamu. Dan di sini dia memakai akun palsu untuk ngelihat perubahannya kamu. Tuh, sakit hati. Coba untuk move on ya dari kisahnya sama kamu. Ini baru teringat antara 6 bulan. Kemudian setelah menyakiti kamu, feminim. Setelah menyakiti feminim di antara 6 bulan sampai 6 tahun. Ini baru teringat perbuatannya terhadap kamu. Mau kembali pun ya sia-sia karena kamu sudah memikirkan berdamai dengan dirimu sendiri dan memikirkan tentang spiritual untuk dirimu sendiri, untuk kesuksesan kamu. Maka dia coba untuk melampiaskan ya kekesalannya dia, kekalahannya dia melalui karmik. Tapi perjalanan hidupnya dia tanpa dia sadari, atau dia juga menyadari sebenarnya, tapi ya pura-pura nggak mau tahu gitu ya. Perjalanannya awalnya sih memang indah, bahagia, tapi antara 3 tahun sampai 8 tahun ini akan banyak sekali pertengkaran. Ya. Dan maskulin ya ingin mengendingkan hubungannya dengan karmik nanti. Tuh. Karena dia coba untuk menyadarkan diri ya. Terperangkap dalam koneksi karmik dan twin flames ataupun soulmate. Ini membuat TM tersiksa sendiri. Kan konflik batin, tersiksa. Mau nggak mau dia harus memperbaiki ya karmanya dia. Dia harus nekat memperbaiki sifat childishnya. Karena si maskulin ini hidupnya stuck ya. Stuck untuk maju, stuck untuk sukses, jadi terhambat. Kita lihat Four of Pentacles. Three of Wands, the Knight of Pentacles, Six of Swords. Ya, journey hidupnya ini penuh dengan ketidakseimbangan, penuh dengan pelajaran yang tidak baik buat dia. Mau gak mau dia harus jalani. Makanya masa depannya dia stuck, rencana dia juga terhalang, terhambat ya. Karena penuh dengan manipulasi, penuh dengan tipu daya, bahkan juga efek ilmu hitam. Saling menyalahkan satu sama lain nantinya. Dia juga nyari informasi tentang kamu, makanya si karmik ini ngerasa. Ya, tuh. Two of Cups, Ten of Cups. Mencari informasi untuk bisa kembali lagi sama kamu, feminim. Ya, depression, teringat kebahagiaannya bersama kamu.
Ini yang membuat maskulin nanti ingin mencari informasi lagi ke kamu. Dan ini menjadi suatu hambatan, ya, menjadi suatu kompetisi lagi oleh karmik. Makanya dia akan gunakan segala cara untuk memanipulasi perasaannya si DM agar tidak kembali lagi dengan kamu. Itu dengan cara apa? Memberikan kebebasan. Dan juga tentang ilmu hitam pelet, ya. Tuh, the Moon and the Ace of Cups, Two of Wands. Bingung, karmik bingung ini dengan percintaannya dia di masa depan. Ada intuisinya dia, mendingan gue nyari yang baru aja. Nanti karmik akan mencari target baru, ya, aku ngelihatnya. Jadi akan ada drama lagi. Makanya jadi memang karmik juga gak mau kalah dengan DM. Dia tahu DM masih berharap bisa kembali dengan feminim. Dan dia merasakan perbedaan gitu, ya. Ketika berselingkuh dengan DM, saat DM bersama feminim, ya DM merasa lebih romantis, lebih peduli, lebih sayang. Tapi ketika sudah pisah dengan feminim dan memilih karmik, ini ada suatu perubahan sedikit demi sedikit, ya, perasaannya terhadap karmik, ya, karena kan udah nggak ada lagi tentang perselingkuhan, karena dia memilih salah satunya. Otomatis setan tidak akan menyukai itu dan tidak memberikan gairah yang lebih heboh lagi kayak dulu gitu, ya. So, aku ngelihatnya memang karmik membuat rencana akan ada pilihan baru lagi. Ini membuat dia memikirkan, harus memiliki intuisi tentang masa depannya dia sendiri. Makanya dia akan membuat drama lagi. Salah satunya ingin membuat si maskulin ini merasa bebas agar tidak teringat kembali lagi dengan feminim. Ya Allah. The Seven of Swords, the Lovers. Karmik, kamu nekat, ya. Kamu nekat banget ini. Salah satunya kamu coba untuk mengcopy, ingin seperti koneksi Twin Flames, tapi kamu nggak sanggup dengan ujiannya. Kamu nggak sanggup. Aku ngelihat Nine of Wands ini, kamu nggak sanggup dengan ujiannya, kamu nggak sanggup dengan pelajarannya. Kamu harus belajar tentang koneksi Twin Flame itu harus penuh dengan pengorbanan, terutama dalam materi dan mental. Ya, kamu coba untuk menghalangi maskulin ini kembali sama feminim. Kamu juga coba untuk mengcopy kehidupannya feminim, tapi nggak bisa. Mau kamu copy kayak apapun juga, ya itu akan berbeda. Salah satunya dari niat. Ya, kalau niatnya kita buruk, ya otomatis kehidupan kita juga tidak akan bisa nyaman gitu loh. Walaupun sengaja dilihat nyaman-nyamanin gitu, tapi tidak akan nyaman. Oke. Ace of Swords, Four of Pentacles, and the Sun. The Tower. Oke. Kamu ingin menghalangi kebahagiaan, kamu ingin menghancurkan, kamu ingin menggagalkan, ya, tentang perjalanan spiritualnya si feminim. Tapi nggak bisa, ya, maaf ya, karena feminim di sini coba untuk tegar, coba untuk kuat, ya, memaafkan segala perbuatannya maskulin yang sudah menyakiti feminim di masa lalu, ya, sangatlah sakit, ya. Ini membuat feminim merasa, ya, segala sesuatunya pasti ada datang dan pergi,
ya, ada sempurna dan ada kegagalan gitu ya, kehancuran dan adanya dibangun lagi gitu. Karena feminim sini coba untuk fokus ingin lepas dari trust issue di masa lalu ya, dengan cara menguatkan diri, tegarkan diri dalam perjalanan awakening spiritualnya, walaupun harus bertaruh tentang kebahagiaan yang dihancurkan oleh maskulin dan juga kamu. Di sini feminim juga coba untuk belajar menerima tentang kehancuran secara positif gitu loh ya. Jadi tidak menyalahkan, aduh kan maskulin duluan yang buat begini dan hadirnya si karmik lah begini ya. Terus feminim merasa kan gue yang tersakiti, kenapa gue yang harus disalahkan. Ini di sini feminim enggak, aku ngeliat seseorang yang sudah menjalani awakening spiritual itu akan lebih bijak dalam menanggapi atau memahami suatu kehidupan ya, dari masa lalu dan sekarang ini sebagai pembelajaran untuk lebih banyak bersyukurkah atau kita lebih menyalahkan Tuhan. Aku lebih melihatnya ke sini, feminim sudah sangat-sangat kuat. Aku lihat walaupun terkadang rapuh dan hancur ya, karena kebahagiaannya ya dijadikan pertaruhan ya. Tapi sini akan ada kesuksesan buat feminim. Ya, asalkan kamu tetap memiliki sifat, salah satunya adalah tawadu, menerima kehancuran walaupun kamu ingin bahagia, tapi diberikan kehancuran dulu oleh keadaan, gak apa-apa, bertaruh aja. Tetap berpikiran positif, karena segala sesuatunya pasti akan ending. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah dalam perjalanan spiritual. Ini gak bisa sebentar. Ya, perjalanan spiritual ini sampai seumur hidup. Ya, kecuali udah kematian. Terus kita lihat situasi karmik. Let go of the control issues, allow the situation to unfold naturally. Within the situation involves marriage and retreat, it is time to disconnect from the world. Karmik, kamu akan mengalami suatu perpisahan. Ya, salah satunya untuk melepaskan isunya kalian adalah dengan perpisahan. Ya. Sebagian dari karmik memang sudah ada yang menikah dengan DM, tapi akan mengalami suatu perpisahan. Dan ini membuat kalian ya harus sama-sama saling perbaiki diri. Karena feminim ini memang sudah lebih duluan ya menjalani awakening spiritualnya, bahkan sampai sekarang pun. So, aku ngeliatnya di sini feminim lebih duluan ya diberikan pembelajaran tentang mencintai atau mencari cinta sejati. Itu adalah belajar mencintai diri sendiri dari situasi yang menghancurkan. Semua memang hanya menunggu waktu ya. Menunggu waktu untuk mendapatkan cinta sejati itu memang tidak mudah ya. Yaitu dengan diberikannya kehancuran sebagai pembelajaran, sebagai kekuatan nantinya ya. Jadi karmik, kamu akan mengalami hal yang serupa dari si feminim, bahkan bisa lebih parah hancurnya, karena maskulin akan mencari target barunya untuk menghalangi atau menghalau atau menutupi ya keinginannya maskulin kembali kepada feminimnya. Jadi aku ngeliat memang maskulin coba untuk melindungi ya koneksi twin flames-nya agar karmik tidak menyerang feminim. Kecewa ada ya, karena feminim selalu memaafkan.
sudah beberapa kali, bahkan sering ada yang sampai 8 bulan, 8 tahun terjadi lagi, terulang lagi. Tapi di sini feminim coba untuk fokus bertaruh, ingin menyembuhkan diri, itu dengan cara menerima keadaan dihancurkan. Tapi bukan berarti berhenti dalam mencari jawaban untuk meraih kesuksesannya dengan spiritualnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku lagi terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.